Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pemotor di Samarinda tewas terlindas bus pariwisata. Antrean membeli gas melon masih terjadi di Samarinda. Kehadiran Presiden Joko Widodo di sebuah pusat perbelanjaan di Balikpapan jadi serbuan warga. Antrean panjang untuk mendapatkan gas ukuran 3 kg masih terjadi di Samarinda. Kali ini lokasinya berada di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir, Selasa siang. Hari ini tuh disuruh apa? Ratusan pengantre tetap bertahan meski diguyur hujan gerimis. Bahkan mereka tetap nekat mengantre meski harus berdiri di sisi berlawanan arus kendaraan. Beberapa dari mereka mengaku sudah berkeliling demi mendapatkan gas. Di sejumlah warung yang mereka datangi didapati harganya melonjak tinggi membuat mereka enggan membeli. Setengah jam lebih sudah. Setengah jam lebih, Bu? Ya. Kenapa harus antri, Bu? Karena langka itu susah dicari gas. Gasnya bisa dicari ya? Iya. Di luaran harga berapa sih, Bu? Ada yang jual 60, 50. Mahal sekali, Bu ya? Iya, mahal. Nah, kalau biasanya, Ibu beli biasanya berapa, Bu? Biasanya saya beli 18.000. Kadang kalau di warung itu 25, ada yang 28. Itu masih normal menurut Ibu ya? Normal, itu sudah termasuk mahal juga itu. Sekarang malah harganya melonjak? Kalau sekarang ini saya dengar katanya masih 18, tapi harus antri. Harus antri. Aduh, inilah yang diantri mulai kemarin. Yang mulai kemarin ini, Pak ya? Oke. Kemarin. Susah nggak dapat di luaran, Pak? Nggak dapat. Nggak dapat? Nggak dapat sampai ke Palaran, nggak dapat. Nggak dapat. Kalaupun dapat harga berapa, Pak? Ada yang 35, ada yang 40. Ada yang 50 juga? Ya. Ada yang 50 juga. Kalau Bapak sendiri, ini bawa berapa tabung gas hari ini? Dua. Di rumah kosong atau gimana, Pak? Kosong, nggak ada mulai kemarin. Mulai kemarin. Ya. Nggak masak ini jadinya, Pak? Ya. Nggak masak. Gas melon yang disiapkan di SPBU ini sebanyak 560 tabung dan dijual dengan harga Rp18.000 per tabung. Untuk mendapatkan gas tersebut, pembeli cukup menyerahkan fotokopi KTP. Untuk hari ini sedang berlangsung kegiatan operasi pasar gas LPG 3 kg yang mana dari agen saat ini menyiapkan 560 tabung buat masyarakat dengan harga 18.000 per tabungnya. Oke. Syarat untuk mendapatkan tabung gas sendiri seperti apa, Pak? Jadi syaratnya warga cukup membawa fotokopi KTP aja. KTP ya? Siap. Berarti satu KTP Bisa untuk warga maksimal 2 orang. 2 orang ya? Berarti satu KTP satu? Satu orang 2 tabung. Satu orang tabung tapi membawa 2 KTP artinya 2 KTP. ya? Oke. Warga berharap pemerintah lebih sigap mengatasi kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg. Itu dimaksudkan agar keresahannya tidak bertambah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini merupakan kampung yang telah menerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah. Beras tersebut dibagikan atas permohonan kepala kampung akibat gagal panen. Pihak Dinas Pangan menyebut ada 2 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Khusus untuk Pemkab Berau, bantuan yang disalurkan kali ini merupakan periode kedua yang mulai disalurkan sejak awal Mei 2024.
Kan kita lagi menjalankan bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah ya, dari pemerintah, dari Badan Pangan Nasional, ini yang untuk tahap kedua. Nah, tahap kedua ini kelanjutan dari Januari Februari kemarin, kemudian sekarang April, Mei, dan Juni. Nah, yang untuk Teluk Sumbang tadi malam adalah cadangan dari sumber cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi sumber dananya itu APBD. Nah, itu cadangan pangan pemerintah daerah itu untuk kita membantu masyarakat yang mengalami bencana. Jadi masyarakat yang mengalami bencana ada dampak itu karena mungkin karena kebakaran, karena banjir, karena gagal panen. Nah, kebetulan kemarin kita tahu luar biasa kan kemarin panasnya berkepanjangan di akhir tahun kemarin. Dan mereka merasa terkena dampak itu, mereka mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta bantuan cadangan pangan dari pemerintah daerah. Cadangan pemerintah daerah disiapkan sebanyak 8 ton dan disimpan di gudang Bulog. Mekanisme penyalurannya yakni 10 kg untuk satu keluarga. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Samarinda diberi bimbingan teknis tentang cara memasarkan produk usaha secara digital. Bimbingan tersebut dinilai penting karena era digital sudah merambah semua kalangan dan pelaku usaha harus memahami teknologi tersebut. Pihak Balai Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Syarifuddin menyebut kegiatan yang digagasnya itu hasil kerjasama dengan pemerintah kota. Kepada Bapak Bagus Winarko Eskom Camat Samarinda Ilir yang hadir mewakili Pemkot menyebut tujuan BIMTEK ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Samarinda. Ia pun berharap kegiatan ini terus dikembangkan melalui instansi terkait. Kominfo kepada masyarakat, KM dan pelaku usaha yang ingin dengan BIMTEK seperti ini, insya Allah bisa meningkatkan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Samarinda. Dan tentunya saya berharap bahwa ini tidak hanya 2 hari kali ini dilaksanakan, dan terus melalui kelompok informasi masyarakat yang sudah terbentuk Kota Samarinda ini terus dikembangkan dan dilaksanakan melalui instansi apa saja. Tentu Kominfo merupakan corong untuk pelaksanaan atau pengembangan dari kegiatan seperti ini. Ini sebenarnya kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Digital Talent Scholarship secara garis besar ya, tetapi secara akademinya ini Digital Entrepreneurship Academy. Ini pelatihan buat para pelaku atau orang yang mau buat usaha. Khusus UMKM atau seperti apa, Pak? Khusus UMKM. Ya. Nah, kalau kementerian sendiri fungsinya sebagai apa ini, Pak, dari kementerian? Kalau kita kementerian ini sebagai pelaksana dan kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Samarinda. Jadi kita saling sharing cost dalam hal pembiayaan Pemkot Samarinda dan kami, seperti itu. Semua orang bisa. Tahun ini 5 miliar. Bimbingan teknis kepada UMKM ini berlangsung 2 hari dengan menghadirkan sejumlah ahli. Iswanto melaporkan dari Samarinda.